Indonesia sebagai negara non-blok tentunya membutuhkan kekuatan militer yang besar demi untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman di tengah ketidakpastian geopolitik global. Sebab Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki aliansi militer atau fakta pertahanan militer seperti negara-negara barat atau Australia. Karena hal itu, sehingga tidak heran jika Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan alutsista militernya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, untuk mencapai negara yang kuat dan maju, serta mampu bersaing di pasar alutsista global, Indonesia juga mendorong berbagai sektor industri pertahanan dalam negeri agar mampu berinovasi sehingga dapat bersaing di pasar alutsista internasional, serta memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan TNI dari ketiga matra. Hal itu tentunya tidak terlepas seperti di era perang serba modern dengan teknologi alutsista dan sistem persenjataan tercanggih saat ini, selalu menjadi kekuatan utama dalam suatu negara untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan negara mereka dari berbagai invasi ataupun ancaman negara lain yang suatu waktu bisa saja melakukan serangan. Hal tersebut tentunya bukan hanya sekedar omongan belaka, sebab jika kita melihat peristiwa perang yang telah terjadi sejak beberapa dekade lalu, misalkan seperti perang Rusia-Ukraina dan perang Israel dengan Hamas yang baru-baru ini melakukan gencatan senjata pada 19 Januari 2025. Berkaca dari peristiwa perang yang kelam, tentunya memperkuat militer terkadang menjadi solusi untuk menggertak negara lain yang ingin menguasai sumber daya alam suatu negara atau mempertahankan diri dari berbagai kemungkinan ancaman luar. Hal tersebut tentunya mengingat dalam suatu negara selain diperkuat pasukan, tentunya sistem persenjataan suatu negara militer menjadi kekuatan utama mereka dalam melakukan perlawanan ataupun serangan. Sementara di sisi lain, jika kita membahas kekuatan armada tempur militer TNI Angkatan Darat Indonesia, tentunya kini telah dilengkapi berbagai alutsista canggih. Selain itu, Indonesia juga mempunyai pasukan terbesar di kawasan Asia Tenggara dan bahkan TNI disegani di dunia militer. Namun jika kita berbicara kekuatan militer Indonesia di dunia di tahun 2025, tentunya juga memiliki pengaruh yang cukup besar, sebab Indonesia juga memiliki peran penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalkan seperti ribuan personil militer atau pasukan penjaga perdamaian yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ditugaskan di beberapa negara konflik di dunia. Misalkan seperti ribuan personil militer atau pasukan penjaga perdamaian yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ditugaskan di beberapa negara konflik di dunia, seperti di Timur Tengah, Afrika, Kamboja, dan Haiti. Selain itu, hingga saat ini kekuatan militer Indonesia terus mengalami peningkatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, di mana pada tahun 2022 lalu Indonesia menempati pada urutan ke-15 di dunia, dan untuk di tahun 2025 peringkat kekuatan militer Indonesia semakin membaik dengan menempati urutan ke-13 di dunia berdasarkan rilis terbaru perankingan kekuatan militer seluruh negara di dunia dari 145 negara yang terdaftar di Global Firepower. Selain itu, jika kita melihat kekuatan sumber daya manusia, berdasarkan rilis terbaru data media informasi Global Firepower di tahun 2025, Indonesia diperkirakan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 281.562.465 dan Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Sementara itu, untuk pasukan atau personel TNI, Indonesia diperkuat sebanyak 1.050.000 pasukan. Di antaranya sebanyak 400.000 personel militer aktif, 400.000 personel militer cadangan, dan 250.000 paramiliter. Sementara itu, selain diperkuat oleh pasukan atau personel militer,
Tentunya, TNI Angkatan Darat Indonesia telah diperkuat berbagai jenis alutsista tempur darat. Berdasarkan rilis terbaru sumber media data informasi Global Firepower tahun 2025, sebagaimana yang telah menjadi salah satu acuan kekuatan militer seluruh negara di dunia untuk 145 negara militer yang terdaftar. Jika kita melihat kekuatan armada tempur darat yang dimiliki oleh Indonesia dari berbagai negara di dunia, tentunya alutsista atau armada tempur darat Indonesia masih terlihat cukup tertinggal, khususnya jika dibandingkan dengan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana khusus untuk kekuatan armada tempur darat Indonesia di Asia Tenggara, Indonesia hanya menempati urutan keempat setelah Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Namun untuk ranking kekuatan militer TNI Angkatan Darat Indonesia di dunia berdasarkan situs media Global Firepower dari 145 negara yang terdaftar, Indonesia menempati urutan ke-38. Sementara di sisi lain, khusus untuk alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia, berdasarkan rilis terbaru media Global Firepower tahun 2025 dari 145 negara yang terdaftar, Indonesia diperkirakan telah diperkuat sebanyak 313 unit tank tempur dan termasuk tank tempur Harimau buatan dalam negeri. Untuk alutsista kendaraan tempur lapis baja yang dimiliki Angkatan Darat Indonesia, yaitu sebanyak 20.440 unit. Sementara adapun untuk sistem persenjataan atau alutsista artileri gerak sendiri seperti meriam serbu dan penghancur tank howitzer 155 mm yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia, yaitu telah diperkuat sebanyak 153 unit. Namun selain artileri gerak sendiri seperti howitzer 155 mm, tentunya TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat sebanyak 414 unit artileri derek seperti howitzer LJ1 Mk2 105 mm dan beberapa jenis artileri derek lainnya yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Sementara untuk terus meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Darat dalam menjaga dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melakukan serangan jarak jauh, tentunya Indonesia juga telah dibekali dengan MLRS atau artileri roket sebanyak 63 unit. Jenis alutsista ini termasuk roket penghancur Astros 2 Mk6 yang mampu diluncurkan pada target sasaran musuh dari jarak yang cukup jauh. Namun selain roket Astros 2 Mk6, TNI Angkatan Darat Indonesia kini juga telah diperkuat dengan alutsista roket jarak pendek buatan dalam negeri, seperti roket Erhan 122B yang tidak diragukan lagi daya penghancurnya ketika diluncurkan pada target sasaran, sebab telah teruji di berbagai medan, baik jarak dan akurasi target sasaran. Namun menurut media informasi militer terkait, selain artileri roket, kabarnya TNI Angkatan Darat Indonesia atau Satuan Arhanud nantinya bakal dibekali rudal balistikan jarak jauh buatan Turki yang bakal menambah daya tempur serangan presisi TNI Angkatan Darat Indonesia.